Untuk kelas coding HTML dan CSS atau untuk belajar membuat website atau web programming di kelasku digital, caranya seperti ini ya. Ini adalah tahap selanjutnya dari kelas coding scratch. Ini adalah bridging atau jembatan untuk mengenal teks programming. Tapi syaratnya anaknya sudah umur 10 tahun ke atas ya, atau emang sudah telaten baca tulis yang detil dan banyak. Wajib bisa baca tulis. Karena kodenya nanti ditulis satu persatu, ngetik seperti kita menulis tugas di cerpen atau novel atau tugas sekolah biasa, tapi memakai keyboard. Nah, kalau anaknya tidak suka menulis, belum telaten, itu jangan dulu diajari untuk belajar kursus coding atau belajar coding yang butuh teks programming. Di kelasku digital, jembatan dari drag and drop kode di kelas coding scratch ke coding HTML atau web programming itu menggunakan HTML dan CSS. Karena itu mudah diwujudkan secara visual daripada bahasa programming yang lainnya. Seperti apa sih HTML itu, CSS itu, dan bikin website itu? Nah, saya tunjukkan dengan screen berikut ini. Baiklah. Wah, ada Sailor Moon tuh tadi iklan. Nah, ini adalah ada dua jenis kelas untuk belajar HTML di kelasku digital, yaitu intro, kenalan dulu sama coding HTML atau CSS. Nanti dikenalin HTML itu apa, CSS apa, ngetik di code editor online seperti apa, di code editor offline seperti apa, itu hanya 4 sesi. Kalau sudah bisa, nanti bisa ikut yang intensif bootcamp antara 8 sampai 12 kali pertemuan. Gitu ya. Yang penting dikenalkan dulu apa sih itu HTML, apa sih itu website gitu. Apa sih itu website? Saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah satu halaman dari kelaskudigital.com. Websitenya kelaskudigital.com yang terdiri dari berbagai macam halaman. Kalau home-nya seperti ini home atau beranda. Beranda tampilan seperti ini ada tulisan ayo bermain coding, ada button home, kontak kami, jurnal kelasku digital, festival kelasku digital, lalu gambar, kemudian seperti ini thumbnail artikel atau halaman website, kode embed, konten embed atau konten smart dari YouTube, testimonial slider, blog lagi, tim, run footer dan sebagainya. Itu semua terbuat dari kode atau coding atau ada script codingnya. Ini adalah website ya. Semua yang tampil secara online bisa diakses itu adalah wujud dari website. Bentuk codingnya seperti apa? Jadi ini kita nggak narik-narik doang. Seperti ini, kita bisa caranya dengan inspect. Namanya inspect elemen. Nah, ini kalau sering ada tutorial-tutorial ngehack follower Instagram di inspect, nah itu sebenarnya ngehacknya di laptopnya dia sendiri, nggak akan berubah di mana-mana. Yang sebelah kiri itu tampilan website yang udah jadi. Ya, codingan website itu sebelah kanan nih yang banyak tulisan-tulisan nih ada div, body, head, header, segala macam button itu semua adalah script coding HTML website. Itu macam-macam sebenarnya bikin website itu. Tetapi yang utama dan termudah adalah pakai HTML, CSS, JavaScript, kemudian Bootstrap. Nah, 4 hal itu yang diajarkan di kelasku digital. Kenapa? Karena untuk mengenalkan anak-anak. Jadi kalau langsung pakai PHP,
pakai Python atau Laravel dan macam-macam nanti terlalu rumit. Outputnya terlalu lama jangkauannya. Nah, kalau untuk mengajar ke anak-anak, outputnya dipendek-pendekin dulu. Chunk the lesson plan. Chunk itu apa? Cincang, potong-potong ya, potong-potong pelajarannya biar cepet dapat hasilnya. Nah, itu di teknik teknologi pendidikan, cara bikin kurikulum anak, begitu. Pendek-pendek, dikit-dikit yang paling mudah ada hasilnya. Nah, ini adalah codingnya web. Ini saya walaupun buka begini, tidak akan merusak apa-apa karena hanya inspect elemen. Ini adalah kodenya, codingnya website. Codingnya bikin website atau istilahnya nanti web programming atau nanti lebih lengkap lagi web developing, website developing atau web dev. Nanti bisa dilihat ini diketik ya. Kalau belajar pertama diketik. Kalau sudah expert bisalah copy paste gitu. Kalau sudah tahu prinsipnya ya. Sebelah sini kiri adalah hasilnya. Hasil website. Nanti sedikit berbeda di code editor. Sebelah kiri codingnya, sebelah kanan hasilnya. Ya, baik. Kita close dulu inspect kita. Ini seperti inspeksi mendadak, tapi inspeknya elemen. Nah, di kelasku digital kita menggunakan dua hal. Satu, sumber belajar. Yang utama kami gunakan Withrschool. Sebenarnya banyak sekali website open source atau yang terbuka dan bisa diakses gratis, terbuka dan mudah, itu tidak hanya Withrskool. Ini withrschools.com, w3schools.com, withrschools.com. Nah, selain withrschools.com ada Free Code Camp, ada Code Academy dan macam-macam. Tetapi dari pengalaman, Withrskool ini yang tampilannya paling clear, minimalis, dan mudah diakses. Oke, kalian buka withrschools.com. Kita pakai website ini. Jadi dalam proses belajar di kelas online, anak-anak juga dibiasakan buka withrschools.com. Setiap belajar buka. Kenapa? Karena codingannya tuh banyak, tidak usah dihafalkan. Kalau kita butuh, kita buka, kita cari, gitu ya. Nah, yang kita pakai adalah HTML. Nanti bisa dilihat, nih tutorialnya banyak sebenarnya di Withrskool nanti. Yang kepo-kepo, walaupun anak SD kepingin tahu tentang Python, coba aja ke Python. Pengen tahu Java, C++, macam-macam bisa lihat. Untuk di kelasku digital awal menggunakan HTML dan CSS ya. Sampai mengetahui bisa membuat web statis gitu. Kalau sudah paham sampai beberapa kali di bootcamp coding, nanti akan diajarkan juga Bootstrap ya. Nanti caranya bisa klik saja di sini Learn HTML, akan terbuka berbagai konsep tentang HTML. HTML itu apa? Kalau ada yang bilang HTML bukan bahasa coding, iya memang benar. Bukan bahasa programming, iya itu benar. Karena HTML adalah Hypertext Markup Language. Tapi ini powerful loh. Kalau sudah tahu cara menggunakannya, walaupun belajar HTML aja, bisa untuk bekerja. Termasuk saya. Saya membuat kelasku digital hanya dari platform Blogger, Blogspot, bisa ngedit, bisa ngisi, itu karena bisa coding HTML, bisa ngedit template, bisa redirect, bisa ini itu karena mengenal dan menekuni HTML. Unik juga sebenarnya HTML, tidak harus dianggap kecil karena bukan bahasa programming yang rumit. Menariknya lagi, ini bisa diajarkan ke anak-anak. Di kelasku digital, mulai kelas 4 SD sudah bisa paham. Sekali lagi, anaknya harus bisa baca tulis dan sudah telaten ngetik kode satu persatu. Anak-anak yang nggak telaten, yang sukanya lari-lari, gambar-gambar, misalnya nggak usah dipaksa. Ya. Ini adalah
HTML. Nanti isinya banyak tentang editor, basic, elemen, HTML paragraf, elemennya apa, CSS-nya gimana. Nah, itu semua ada di sini. Cara belajarnya gitu. Buka website Witrischool. Setelah setelah HTML, buka juga tentang CSS tutorial. HTML apa, CSS apa? Kalau di website ibaratnya itu adalah rumah, HTML itu bikin fondasi rumahnya. CSS itu mewarnai rumahnya. Rumahnya warna apa, gentengnya warna apa, jendela di mana, kamarnya berapa, ukuran berapa, itu pakai CSS ya untuk mempercantiknya. Nanti kalau sudah kenal banget cara konsep HTML dan CSS, bisa belajar Bootstrap. Bootstrap itu semua udah jadi. Ibaratnya kita mau bikin rumah, itu sudah ada yang bikin template rumahnya udah jadi, kita tinggal tancep-tancep, pasang-pasang gitu. Tapi jangan loncat langsung belajar HTML, Bootstrap. Kalau langsung nggak ngerti, nanti semua Bootstrap digabungin malah error, ada bugnya. Ya. 3 hal yang dipelajari di kelasku digital untuk kelas coding website anak-anak. Itu tadi adalah sumber belajar, istilahnya sumber belajar atau materi belajar. Yang kedua adalah tempat ngoding atau code editor. Tempat ngoding di kelasku digital memilih trinket.io. trinket.io. Ini untuk code editor yang online karena ini lebih fleksibel dan bisa dimasukkan iframe content embed untuk video ataupun postingan di beberapa media sosial dan tempat lain. Sebenarnya ada Studio Web Lab milik code.org, tapi itu melarang iframe. Mungkin karena anak-anak banget ya, ini relatif lebih umum Trinket. Trinket.io itu mirip codepen.io. Tapi ini yang jauh lebih mudah ya, dan saya terapkan ke anak-anak juga mereka mengikuti gampang. Trinket ini nanti kita bisa ngoding seperti ini. Nah, langsung code-nya code editor online kan? Langsung. Jadi anak-anak nanti bisa memberi nama websitenya, ngodingnya di sebelah kiri, kebalikan dari inspect tadi. Anak-anak bisa ngetik satu demi satu kodenya di sini, hasilnya langsung otomatis jadi di sebelah kanan. Nah, itu keuntungannya Trinket. Keuntungan yang kedua, nanti bisa di-save dan di-share. Di-share dalam bentuk seperti ini, tetap ada kode, tetap ada hasil, dan bisa di-share linknya langsung begini ke gurunya atau ke kelas. Jadi murid dan guru di kelas online bisa saling ngecek cepat karena dia online. Atau nanti dipublish. Jadi kalau sudah bagus websitenya jadi nanti bisa dipublish. Kalau dipublish hasilnya seperti berikut ini. Ini yang sudah dipublish, yang tadi ya. My website, kemudian isi teks, kemudian button click me. Oke, lalu gambar kayak gitu. Dan bisa dikirimnya dalam bentuk URL. Jadi untuk kelas belajar online, Trinket ini sangat powerful ya. Nanti membuat new Trinket lalu memilih HTML kayak gini. Bisa seperti ini lalu gini. Bisa ngetik langsung contoh. Saya berikan contohnya nanti lihat perubahan yang terjadi. Nah, di bawah klik me ini tunggu di mana? Oke, saya mau menuliskan satu tentang come to my gallery. Nah, tulisan saya come to my gallery di bawah berubah di sini langsung nambah. Tadi kan nggak ada ya. Nah, itu enaknya kalau pakai Trinket.
Anak ngetik, lalu bisa. Tentu saja butuh akses internet yang lumayan bagus, ya. Ngetik langsung ada wujudnya, gitu. Menambahkan gambar juga bisa nanti di sini. Di sini jadinya gambar. Apakah dia di kanan, kiri, atas, bawah, kecil, tengah, dan macam-macam. Nanti pakai CSS ngaturnya. Bisa menambah file, nanti ini indeks HTML, nanti kita pakai file CSS untuk mengenalkan CSS eksternal, kemudian atau mengenalkan JS, JavaScript. Bisa. Atau file HTML-nya banyak. Multi-page website. Nah, sangat menarik ini Trinket. Alhamdulillah baik sekali yang pakai bikin Trinket ya. Ini diakses gratis, for free. Witri School juga gratis. Jadi kalau pengen belajar otodidak silakan. Kalau ingin belajar bareng dengan ada guru bisa mendaftar di Kelasku Digital. Itu tadi adalah code editor online. Istilahnya code atau script. Nanti kalau mencari di Google cari aja code editor online. Kadang-kadang mengistilahkannya bukan code editor tapi script. Atau langsung dua-duanya kalau mau browsing di Google script code editor online gitu ya. Bisa menemukan beberapa macam. Saya bilang tadi tidak hanya Trinket.io, ada juga CodePen.io, WebLab Studio Code dan macam-macam. Pilih yang kalian suka. Kalau di kelasku pakai Trinket. Oke, yang kedua adalah diajarkan juga tentang code editor offline yang harus diinstal di laptop atau komputer masing-masing. Offline. Jadi sebenarnya ngoding website itu kalau kalian tidak perlu googling gitu atau buka Witri School, bisa nggak pakai internet. Nah ya, atau Witri School juga ada versi apps-nya di tablet, bisa diakses offline. Jadi ini untuk offline, harus diinstal di laptop masing-masing. Diinstalnya sesuai dengan, ini saya muncul Mac Universal karena kebetulan memakai MacBook, macOS ya. Kalau laptopnya memakai Windows, nanti akan ditulis download Windows ya, nggak apa-apa. Saya mulai pertama kali belajar HTML ketika di Coding Mom itu pakai netbook mini merek HP kecil bisa. Itu tapi menggunakan Sublime Text. Nah, menurut teman-teman web developer, Visual Studio Code ini yang paling ringan, yang lengkap, mudah, lebih enak deh gitu katanya ya. Saya kan bukan web dev, saya pengajar. Nah, ini namanya Visual Studio Code atau anak-anak web dev namanya VSCode gitu ya nyebutnya. Nah, ini Visual Studio Code, nanti cari di Google. Visual Studio Code. Nanti akan kami sertakan link untuk downloadnya di keterangan video di YouTube Kelasku Digital ya. Pilihannya banyak apapun, walaupun code editor online dan offline pilihannya banyak. Yang kedua bisa dicari Sublime Text. Sublime Text nanti bisa dicari di sublimetext.com. Sama semua prinsipnya. Nanti bisa cari Sublime Text. Kalau nggak salah ada anak Indonesia yang create code editor sendiri, saya lupa namanya. Dulu pernah saya buka dan saya install juga Sublime Text. Atau yang versi rada jadul, sepengetahuan saya rada jadul ini, Notepad++. Cuman ini banyak yang nggak otomatis muncul gitu-gitu ya. Kalau VSCode itu misalnya kita ketik HTML, tag buka, nanti dia langsung ada tag tutup. Kita klik H, nanti muncul udah. Rekomendasinya banyak gitu. Kalau Notepad++ ini enggak. Rada-rada jadul sih ya ini. Nah, di Kelasku Digital pakai apa? Disarankan memakai Visual Studio Code. Kalau laptopnya nggak kuat, misalnya, Bu, memori Bu nggak cukup, Bu. Ya udah pakai Notepad++. Kalau masih nggak kuat juga, ya sudah online saja. It's okay, karena
Targetnya adalah memahami tentang konsep codingnya, web programmingnya HTML. Masalah ngetiknya di mana nggak masalah. Di Microsoft Word bisa nggak Bu? Nggak bisa. Di Notepad biasa bisa, tapi nanti nggak ada ininya. Apa namanya? Fiturnya yang untuk membantu, yang otomatis itu tadi. Ya. Nah, Visual Studio Code tampilannya seperti apa? Itu sama aja dengan tadi. Nah, sama aja sebenarnya, tapi nanti cara nyimpennya nanti diajari dua-duanya. Ngetik di code editor online, ngetik di code editor offline, dua-duanya diajarin. Supaya tahu kalau nyimpen dokumen HTML harus ada ditulis exe-nya. Ada titik HTML. Jadi namanya nanti filenya nggak boleh index gitu aja nggak boleh. Harus ditulis save as index titik HTML. Kalau misalnya halamannya banyak, misalnya satunya galeri ya, satunya galeri.html gitu ya. Jika nanti menggunakan CSS eksternal, maka file CSS-nya pakai dot, ada dot-dotnya semua. CSS. Kalau pakai JS ya, misalnya gaya JS gitu. Cara nyimpennya, nanti semua file dimasukkan ke dalam folder, kemudian ada folder gambar, cara memanggil file gambar, nah, itu semua diajarkan untuk code editor yang offline. Diajarkan juga di kelasku digital ya. Code editor yang offline. Nah, kalau ngetiknya sama, semua sama, yang membedakan adalah ketika menyimpan, kemudian merapikan file, dan menampilkan. Menampilkannya nanti di save, kemudian open with browser, kayak gitu. Beda dengan tadi, kita di trinket yang otomatis di sebelah kiri langsung muncul. Kalau di sini tidak, kecuali kita jejerin antara live, tampilan live, atau ada satunya browser, satunya modding Viscode. Ini nanti di reload, di save, di reload, di save, di reload. Jadi diajarkan yang versi sederhana, nggak pakai emmet, nggak pakai banyak terlalu yang harus di install di Viscode-nya juga, karena anak-anak targetnya mengenal text programming, mendapat pengalaman tentang ngoding yang ngetik sendiri. Nah, itu yang utama, yang itu. Oke, itu tadi adalah konsep belajar di kelasku digital untuk materi membuat website ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu guru yang ingin mengenalkan konsep ini, text programming dengan HTML dan CSS, kepada anak-anak atau murid-muridnya. Menurut pengalaman, dengan belajar HTML dulu, maka mengenal cara ngobrolnya, ngasih ngoding, manusia ngoding sesuatu, memberitahu, memberi kode kepada laptop atau komputer, itu adalah hal yang menarik dan bisa dimengerti dengan relatif lebih cepat kepada anak-anak ataupun pemula dewasa. Kemudian, membuat website ini nanti bisa melatih anak-anak tentang HTML dan CSS, bisa diterapkan untuk mengedit konten content management system, menggunakan content management system seperti Blogspot ataupun WordPress ataupun Google Site. Nah, itu bisa menjadi portfolio digital mereka. Contoh portfolio adalah misalnya anak-anak suka belajar, misalnya kalian anak-anak diminta membuatkan portfolio orang tua. Nah, ini contoh portfolio saya. Jadi bisa mengenalkan tentang siapa orang tuanya, misalnya ini, edukasinya apa, apakah sudah menulis buku, judulnya bukunya apa, prestasinya apa, media yang meliput apa,
misalnya ada di media, di koran, di majalah, kemudian pernah mengisi di mana. Nah, itu kalau untuk orang dewasa ya, seperti yang saya tampilkan di sini. Tetapi kalau untuk anak-anak bisa untuk dia belajarnya. Aku sudah bisa belajar coding scratch. Nah, gitu. Di kelasku digital juga nanti diajarkan anak-anak untuk menyimpan semua yang sudah dia pelajari itu, baik itu coding scratch, dijadikan satu, disemat namanya, disimpan dalam kode semat di Trinket.io untuk mereka bisa ngoding satu persatu hasil coding scratch-nya. Gitu. Nanti websitenya udah jadi, mereka bisa menyeduhkan ini galeri saya, ini codingan, misalnya ini game Flappy Bird saya, ini game Snake saya, game tembak saya, game roket, game pong, game sepak bola, dan macam-macam disimpan di satu website. Itu jauh lebih menarik untuk anak-anak. Oke, silakan mendaftar di kelasku digital untuk kelas intro HTML dulu. Baru kemudian setelah mengenal segala konsep utama tadi, cara menggunakan code editor, apa itu HTML, apa itu CSS, gimana cara ngodingnya, gimana, baru nanti kita kumpulkan semua alumni itu, alumni intro ke dalam satu program bootcamp yang lebih intensif, lebih rumit. Anak-anak akan diajari juga tentang desain UI UX pakai Figma, wireframing, bikin mock-up, prototyping gitu ya. Konsepnya tidak hanya web programming, tapi juga web developing. Warnanya gimana? Kalau bikin website jangan terlalu rumit misalnya kayak gitu. Termasuk juga pelajaran codingnya ditambah dengan pengetahuan tentang Bootstrap dan juga GitHub. Nah, itu juga walaupun anak-anak kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD, SMP, mereka bisa mengenal dunia programming jauh lebih dekat. Jadi nanti kalau udah gede, udah beneran pengen menekuni ngoding ini, walaupun itu sebagai hobi ataupun nanti sebagai karir, anak-anak jauh lebih leluasa untuk mengenalnya. Oke, selamat ngoding. Ayo bermain coding. Ya, itu tadi adalah pengenalan tentang coding HTML. Jadi, persiapkan dulu, tanya dulu ke anak-anaknya apakah sudah siap ngetik satu persatu, karena tadi codingnya itu kalau salah tanda satu aja nggak jalan nanti websitenya. Anak-anak yang belum telaten ngetik satu persatu nanti stres. Nanti, aduh kepalaku pecah Bu, gitu kalau dulu murid-murid ya. Tanya dulu, tunjukkan video ini, apakah kamu mau belajar coding dengan ngetik satu persatu, sabar, telaten. Kalau iya, silakan mendaftar di kelasku digital. Begitu ya. Salam, ayo bermain coding.